Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FKD 002 akan mempresentasikan panel report praktikum integrasi dari Tekmi dan PFT. Saya Muhammad Fauzan Bayaki dengan teman saya Tiara Putri Nabila dan Putu Putri Pramesti. Next. Yang pertama ada praktikum Tekmi. Gambaran bisnisnya. CV Jantipu merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi alat bantu rumah tangga yang memiliki tujuan untuk memudahkan dan mengefektifkan pengguna dalam memasak. Produk yang kami produksi berupa telanan multifungsi yang disebut tangan. Di sini ada contoh dari gambar produk kami. Yang kedua ada analisis STP. Yang pertama ada segmenting. Geografisnya, produk tangan ini menargetkan daerah yang ramai penduduk sehingga akan dijual di kota Bandung. Demografisnya, produk ini ditargetkan pada konsumen dari tingkat menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Psikografisnya, produk ini menargetkan konsumen yang punya gaya hidup yang praktis. Behaviornya, perusahaan akan berfokus untuk menjual produk ini pada kalangan masyarakat berumah tangga maupun tidak yang memiliki kegemaran dalam memasak. Selanjutnya ada targeting. Target pasar untuk produk tangan adalah produk specialization karena CV Jantipu hanya memfokuskan satu jenis produk saja untuk dipasarkan. Yang terakhir ada positioning. Tangan merupakan sebuah produk inovasi yang menawarkan fitur tambahan yang berbeda dari telanan pada umumnya. Dengan adanya fitur tambahan ini, maka produk ini dapat meningkatkan efektivitas dan keefisienan para konsumen dalam memasak. Maka dari itu, tagline yang dimiliki yaitu memasak lebih kekinian. Karena produk yang kami tawarkan memiliki konsep inovasi yang inovatif serta modern. Selanjutnya ada marketing mix. Yang pertama ada produk. CV Jantipu merupakan produsen alat rumah tangga, yaitu telanan saringan. Tangan merupakan produk multifungsi yang berguna untuk memasak di dapur. Produk ini memiliki banyak kelebihan, yaitu memiliki sandaran handphone untuk melihat video memasak, memiliki laci untuk menyimpan alat-alat kecil dan saringan, dan ada saringan yang tergabung pada telanannya. Yang kedua ada place. Perusahaan manufaktur di sini memiliki gudang untuk menyimpan persediaan produk jadi serta penyimpanan bahan baku yang berlokasi di Bandung. Dan harga yang ketiga ada price. Harga dari produk tangan sendiri yaitu dijual berkisar harga 90.000 sampai 115.000. Dan terakhir ada promotion. Promosi yang dilakukan yaitu secara online dan offline. Untuk offline kita memberikan brosur atau word of mouth, sedangkan online membuat iklan dengan Google Advertisement. Di sini ada strategi dan rencana pemasaran. Yang pertama ada rencana pemasaran, yaitu ada brosur dan ada Google Ads. Kalau brosur di sini frekuensinya 1000 kali, sedangkan Google Ads hanya 6 kali. Dengan harga 125 perak dan totalnya 109.000, sedangkan Google Ads harganya per unitnya 750.000 dan totalnya 4.500.000. Next. Di sini ada market breakdown analysis. Yang pertama, potensial market. Produk tangan ditargetkan untuk sektor rumah tangga di Indonesia. Yang kedua, ada available market. Produk ini ditargetkan kepada sektor rumah tangga yang telah menggunakan alat bantu berupa telenan untuk memasak. Yang ketiga, ada target market. Produk ini ditujukan pada sektor rumah tangga di daerah Bandung. Dan terakhir, level of composition. Bisnis ini termasuk ke pasar oligopoli karena tidak hanya satu perusahaan saja yang memproduksi produk ini, namun terdapat banyak perusahaan yang menjual produk serupa sehingga timbulnya persaingan pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana produksi pada perusahaan kami. Untuk demand forecasting-nya, demand kami ada 7.767. Untuk target penjualan perusahaan kami di awal tahun yaitu 7.767 dan meningkat sebesar 0,1% per tahunnya. Untuk production volumenya di awal tahun sebanyak 7.845 dan setiap tahunnya meningkat sebesar 2%.
Untuk rencana SDM struktur organisasi perusahaan kami memiliki 7 posisi dan total karyawan pada tahun 2022, 2023, dan 2024 sebanyak 27 karyawan dengan production capacity per year-nya itu 5.833. Setelah dilakukannya rekrutasi pada tahun 2025 dan 2026, perusahaan kami menambah posisi di bagian HRD Manager, Finance Manager, Operation Production, dan Marketing Sales Staff, sehingga karyawan kami menambah menjadi totalnya 32 karyawan. Sekarang saya akan menjelaskan proyeksi keuangan. Di sini ada production and operational cost-nya. Untuk total production cost dan operasionalnya didapatkan dari menjumlahkan total production dengan total operational cost. Perhitungan ini kami lakukan dengan mempertimbangkan tabel yang sudah ada di kanan. Selanjutnya untuk funds and requirements itu adalah dana yang perusahaan kami butuhkan untuk dapat beroperasi. Totalnya sebesar 774.000 juta. Untuk sumber dari dana yang kami butuhkan, kami membutuhkan sumber dari owner equity sebesar 80% dan pinjaman bank sebesar 20% untuk menutupi kebutuhan dana tersebut. Di sini ada installment debt-nya. Karena kami melakukan pinjaman sebesar 154 juta, kami dapat membayarkan ulang kepada bank tersebut selama 60 periode. Sehingga pada tahun kelima, perusahaan kami sudah bebas dari utang pinjaman bank tersebut. Selanjutnya ada cost of goods sold. Cost of goods sold ini didapatkan dari total direct cost dengan total overhead cost. Dengan cost of goods sold per produknya didapatkan dari cost of goods sold dibagi dengan volume production perusahaan kami. Selanjutnya ada calculating product selling cost. Untuk setiap tahunnya persen profit yang kami dapatkan meningkat sebesar 55% per tahunnya. Untuk selling cost rounding per produknya itu didapatkan dari selling cost per produk dibulatkan. Jadi untuk selling cost rounding per produknya untuk perusahaan kami naik sebesar 5% per tahunnya. Selanjutnya profit loss akan dilanjutkan oleh teman saya Putri Pramesti. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Tiara. Di sini saya akan menjelaskan tentang profit loss, di mana untuk data-data yang kita dapatkan tersebut, kita melihat dari sheet sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Tiara juga. Nah, setelah mendapatkan data-datanya tersebut, kita melihat bahwa pada hasil EBIT atau earning before interest and tax setiap tahunnya akan semakin meningkat. Begitu pula untuk hasil dari EAIT juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Next. Selanjutnya ada cash flow, di mana pada cash flow ini juga data-datanya kita gunakan dari sheet sebelumnya, di mana kita menggunakan tahunnya dari 2021 sampai 2026. Nah, setelah kita melihat data-datanya tersebut dan mencari hasil total semuanya, kita mendapatkan hasil dari final cash balance-nya, yaitu setiap tahun juga akan mengalami peningkatan. Selanjutnya ada balance sheet, di mana balance sheet ini juga mendapatkan datanya dari sheet sebelumnya, untuk melihat apakah data ini udah balance belum, kita bisa dilihat dari total asetnya dan total liabilities-nya. Apabila total aset dan total liabilities-nya udah sama, datanya berarti data kita udah balance dan berarti udah benar. Apabila masih ada perbedaan atau masih ada kelebihan atau kekurangan, maka itu data kita belum balance atau masih ada yang salah. Next. Selanjutnya ada analisis kelayakan, yaitu yang pertama ada NPV, di mana kita lihat pada P faktornya menggunakan 8%, karena kita menggunakan Bank Mandiri, sehingga di Bank Mandiri itu yang datanya yaitu mendapatkan 8%, karena itu kita menggunakan 8%. Nah, setelah
dilihat bahwa kita mendapatkan nilai dari PB atau payback periode sebesar 1,93, yang artinya perusahaan kami akan balik modal setelah 1 tahun 9 bulan dengan nilai NPV-nya yaitu sebesar 1.499.600.774. Next. Baik, selanjutnya ada IRR. IRR kita menggunakan P faktornya 59% dan 60%, di mana kita mendapatkan nilai IRR perhitungan itu 59,03%, di mana IRR kita lebih besar dari MARR, dan MARR itu nilai dari Bank Mandiri yaitu sebesar 8%, sehingga dapat dikatakan layak. Next. Selanjutnya ada BCR. Nah, BCR ini kita menggunakan P faktornya 8% juga karena kita menggunakan Bank Mandiri, dan dilihat bahwa nilai BCR dapat yaitu 1,20 yang dinyatakan layak, dan cash in-nya kita bisa lihat bahwa nilainya yaitu 15.762 dan nilai out-nya yaitu 13.189. Next. Baik, selanjutnya ada sensitivity analysis of raw material. An increase in raw material 29% dan ada increase in raw material 30%. Yang 29% mendapatkan nilai NPV-nya yaitu sebesar 34.683,775. Yang kedua yaitu pada increase yang 30% mendapatkan hasil NPV-nya yaitu min 15.830.604, sehingga kita mendapatkan nilai dari raw material cost are sensitif yaitu sebesar 29,69%, di mana kita artinya tidak boleh membeli bahan baku lebih dari 29,69%. Next. Selanjutnya ada analisis kelayakan. Yang pertama selling price sensitivity. Yang sini kita menggunakan PV faktornya juga menggunakan 8% karena menggunakan Bank Mandiri, sehingga mendapatkan hasil 130.346.445, dan untuk yang kedua yang menggunakan 10% itu mendapatkan hasil 13.970.199 rupiah, ya, sehingga mendapatkan selling product price-nya yaitu 9,91%, yang artinya produk kita tidak boleh dijual dengan harga lebih dari 9,91% atau kurang dari 9,91%. Baik, penjelasan teknik telah selesai. Selanjutnya dilanjutkan ke penjelasan praktikum PFT. Selanjutnya ada praktikum PFT. Yang pertama di sini ada jarak antara supplier dengan kandidat lokasi. Nah, kalau dari sini ada supplier ke CV Jantipu 1, bisa dilihat. Ini ada dari supplier ke CV Jantipu 2. Nah, ini yang terakhir ada supplier ke CV Jantipu 3. Nah, di sini ada penentuan lokasi dengan faktor rating, faktor kuantitatif dan kualitatif. Di sini ada beberapa faktor, yaitu yang pertama ada UMK, land cost, availability land, dan supplier distance. Ini termasuk faktor kuantitatif, ya, dan resiko bencana, akses transportasi, SDM, dan potensi pasar termasuk kualitatif. Di sini ada penentuan lokasi dengan faktor rating. Lokasi yang terpilih yaitu ada Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Purwakarta. Dengan di Kabupaten Bandung ada di Jalan Terusan Al-Fatu, Soreang, dengan UMK-nya 3.241.929.000 dan harga tanahnya itu 290 juta dengan luas areanya 2.900 meter persegi. Yang kedua di Kabupaten Sumedang ada pada Jalan Lebak Bitung dengan UMK 3.241.929.000 dengan harga tanah 230 juta dan luas area 1.400 meter persegi. Dan terakhir berada di Kabupaten Purwakarta yaitu Jalan Raya Wanayasa dengan UMK-nya 4.173.568 rupiah dan harga tanahnya itu 300 juta dengan luas area 1.200 meter persegi. Di sini ada penentuan lokasi dengan faktor rating. Kita sudah membagikan form kuesioner melalui Google Form kepada responden-responden dari masing-masing daerah. Dan di sini sudah ada hasil akhir berupa skor. Ya, dari yang pertama kualitatif faktor, dari Kabupaten Bandung resiko bencananya ada 64, Kabupaten Sumedang 48, dan Purwakarta 38. Untuk akses transportasinya Kabupaten Bandung
Totalnya ada 84, Kabupaten Sumedang 82, dan Purwakarta 92. Nah, untuk SDM-nya, Kabupaten Bandung 76, Kabupaten Sumedang 56, dan Kabupaten Purwakarta 78. Yang terakhir ada potensi pasar, Kabupaten Bandung ada nilainya 78, Kabupaten Sumedang juga 78, dan Kabupaten Purwakarta juga 78. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kalkulasi faktor rating dari data kuantitatif dan juga data kualitatif. Untuk data kuantitatifnya, dilakukan kalkulasi dan dilakukan normalisasi seperti berikut. Untuk data kualitatifnya, dilakukan recap nilai dari survei yang sudah kami sebarkan melalui Google Form kepada responden-responden. Selanjutnya, setelah dilakukan normalisasi dan recap data dari survei yang sudah kami lakukan, selanjutnya yaitu determining the multiplication weight rate with each other factor. Untuk di sini kesimpulannya bahwa alternatif yang terpilih untuk CV Jantipo untuk membangun pabriknya yaitu ada di skor tertinggi sebesar 93,1 ada di Kabupaten Bandung. Selanjutnya ada routing sheet. Routing sheet ini bertujuan untuk menentukan total actual machine required. Di sini setelah dilakukannya perhitungan routing sheet, total actual machine yang kami butuhkan yaitu sebanyak 18 mesin dengan prepared production amount unit per day-nya sebanyak 37 unit. Di sini ada data jumlah frekuensi pengantaran menggunakan MHE. Di sini ditentukan untuk frekuensi pengantaran menggunakan MHE pada setiap fasilitasnya dari REC hingga shipping dengan frekuensi yang didapat sebesar 1. Selanjutnya ada data stacking. Data stacking ini kami dapatkan dari simulasi software Stack Builder dan jumlah MHE terpilihnya yaitu maksimal MHE yang dapat kita gunakan yaitu sebesar 3 MHE. Dengan unit load optimalnya untuk unit load 1 waktu yang dibutuhkan sebanyak 1.720 dan untuk unit load 37 waktu yang dibutuhkan sebesar 756. Berikut merupakan initial layout-nya. Setelah kami dapatkan total length dan total width pada setiap fasilitas, kemudian kami bikin layout yang sudah ada di depan. Untuk layout ini dari REC hingga shipping dengan panah ini menunjukkan alur produksi dari REC hingga shipping pada produk kami. Selanjutnya material handling cost akan dijelaskan oleh Niputu Putri. Baik, saya akan menjelaskan tentang handling cost, di mana handling cost ini kita lihat bahwa from to-nya kita lihat bahwa dari REC ke GBBU, yaitu tertulis base kanan, dan selanjutnya juga bisa kalian lihat di layar, di total travel design of material handling-nya juga kalian bisa lihat di layar, di mana setelah mendapatkan semuanya, kita mendapatkan material handling per meternya yaitu sebesar 1.215,78 dan mendapatkan material handling cost-nya total base semuanya yaitu sebesar 492.389. Next. Selanjutnya kita bisa lihat ada FTC, di mana FTC ini sama dengan nilai cost yang tadi, tetapi ini tabelnya berbentuk diagonal. Dan bisa kita lihat baca yaitu REC ke GBBU atau GBBU ke REC sebesar 19,942. Dan dilihat juga hasil semua totalnya itu sama dengan hasil sebelumnya sebesar 492.389. Next. Selanjutnya ada production floor, di mana production floor ini ada result of combine-nya, di mana A itu artinya sangat diperlukan dilambangkan dengan warna merah, E itu sangat penting dilambangkan dengan kuning, I itu penting dilambangkan dengan hijau, O itu pentingnya biasa yaitu dilambangkan dengan warna biru, U itu tidak penting dilambangkan dengan warna
putih dan X itu sangat tidak penting. Dan lihat juga bahwa berarti yang pada bawah REC ke BBU karena warnanya merah berarti dikatakan sangat penting. Next. Selanjutnya ada AREC, di mana pada lihat bahwa tadi yang ke receiving ke GBBU-nya itu kan karena sangat penting, maka kita bisa dilihat bahwa kita menggunakan yang warna merah, yaitu dilambangkan dengan A. Selanjutnya kita lihat GBU GBBP, dia GBU GBBP itu tidak terlalu penting, maka kita lambangkan dengan warna putih. Next. Selanjutnya juga bisa dilihat pada AREC plus additional facilities-nya sama kita menggunakan fasilitas tambahan yaitu masjid, toilet, security post, employee parking, kantin, office dan production floor. Untuk cara pengisiannya sama dari sebelumnya. Next. Selanjutnya ada initial layout atau ada facilities-nya. Setelah kita menentukan pada sebelumnya yang tadi, kita bisa melihat bahwa ini merupakan final dari layout yang kita gunakan. Nah, pada final layout ini dilakukan pemetaan data letak yang dilihat dari initial layout pada sheet sebelumnya dan mendapatkan final after 3 iterasi pada sheet dan tipe yang melakukan pemetaan di software WinKSB di mana mendapatkan total cost 358.630,66 yang tergolong rectilinear distance. Next. Selanjutnya ada video di final layout kita. Nah, di sini dilihat bahwa yang pertama kita ada pos sapamnya dan ada juga parkiran. Nah, di sini juga ada kantinnya, ada office-nya untuk orang-orang bekerja dan ada musola untuk musola dan ada toilet juga di mana kita lihat bahwa tadi toilet dekat dengan musola. Selanjutnya ada tempat pabrik kita, atau lantai produksinya. Di sini ada meja untuk pemeriksaan, juga ada mesin-mesin yang kita gunakan. Sini juga ada GBBU, REC, dan GBBP untuk masuknya bahan baku yang kita gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok dari FRI 002. Maaf apabila ada kesalahan. Selamat siang.